Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Abdul Hatta Hanafi dari kelas MBS 5E. Sini saya menjawab pertanyaan UAS nomor 2, yaitu mengenai tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Sini yang pertama, yaitu memilih atau menentukan seorang manajer dalam sebuah perusahaan atau organisasi sama halnya dengan memilih seorang pemimpin, karena manajer merupakan salah satu pimpinan para karyawan yang ada dalam perusahaan. Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana kriteria pemimpin yang baik dalam sebuah organisasi atau apapun itu, dan diperlukan oleh umat Islam dalam pimpinan pada para karyawan yang ada di dalam perusahaan. Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana pemimpin yang baik, yaitu sejatinya menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hanya urusan duniawi saja, karena itu menyangkut urusan di akhirat, karena pertanggungjawaban itu sangat penting. Dalam sebuah perusahaan, manajer merupakan poin penting dalam kepemimpinan suatu perusahaan, karena di dalam manajer perusahaan akan dipimpin oleh manajer tersebut, dan manajer akan memimpin para karyawan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan visinya masing-masing. Apabila diartikan manajer merupakan seorang karyawan perusahaan yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasi dan mengatur berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan untuk menjelaskan pekerjaannya. Yang pertama yaitu manajer koordinasi pegawai, kedua pegawai bekerja dengan baik, lalu perusahaan akan mencari tujuan yang telah ditentukan. Jadi itu ada tiga skema ya. Di situ ketika ada manajer dengan koordinator yang baik untuk mengkoordinir para pegawainya, pegawai itu akan bekerja dengan baik dan teratur, sehingga pegawai akan bekerja dengan lancar dan mengikuti arahan sesuai dengan manajer yang baik tadi. Dengan begitu, perusahaan tersebut akan mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dari tujuan bersama di perusahaan tersebut. Lalu bagaimana tipe manajer yang diperlukan dalam Islam? Lalu bagaimanakah tipe manajer yang diperlukan dalam Islam? Sini ada berbagai kriteria. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan Muslim. Sudah semestinya kita memilih pimpinan yang termasuk dalam pimpinan perusahaan, di mana pimpinan tersebut harus bertakwa dan selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya, karena merupakan jalan kebenaran bagi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada kehidupan yang damai tentang bagian dunia maupun akhirat. Jadi sini adalah kita harus memilih manajer yang seiman dengan agama kita, agama Islam. Lalu manajer yang menegakkan sholat, artinya manajer tersebut tidak meninggalkan sholat, karena kalau meninggalkan sholat itu kesannya manajer sudah tidak takut lagi akan dosa, dan akan ketika sudah tidak takut dengan dosa itu sangat berbahaya, karena bisa saja manajer itu sudah melarikan tanggung jawab dan tidak baik untuk pimpinan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah hafizun, seorang yang pandai menjaga, artinya seorang yang menjadi manajer yang harus mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan akhlak yang mulia, sehingga patut untuk dijadikan teladan bagi bawahan atau karyawan yang lain. Yang keempat adalah amanah. Pemimpin atau manajer tersebut harus beramanah, karena berusaha menyejahterakan karyawan dan sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, apabila manajer tersebut khianat, akan sibuk sendiri untuk mencari kepentingan sendiri, karena memikirkan nasib karyawannya itu kurang gitu. Yang kelima yaitu adalah alim. Seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai dan memimpin karyawannya dalam perusahaan. Artinya kita harus memilih manajer yang mempunyai pendidikan yang bagus, wawasan yang luas, dan pandai juga dalam berbagai hal, dalam mengatur, dalam berbicara, komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu tegas, manajer harus berani mengambil keputusan yang sangat
menguntungkan baik bagi bersama maupun tegas dalam tindak kesalahan bawahannya. Yang ke-8 yaitulah berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu wa taala pada hukum Allah. Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah mengutamakan hukum Allah seperti yang sudah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu di sini yang terakhir yaitu manajer. Manajer itu harus mempunyai musyawarah dan keterbukaan. Manajer yang baik harus saling tukar pendapat yang merespon berbagai pendapat bawahan dari keluhan mereka. Jadi ketika ada bawahan yang memberi masukan atau mengeluh adanya kekurangan di dalam sebuah organisasi di perusahaan tersebut, semua adalah kekurangan yang fasilitas yang kurang memadai, maka manajer tersebut harus mampu mendengarkan keluhan-keluhan dari bawahan, karena dengan berbagai macam pendapat dan intinya untuk musyawarah yang bersifat keterbukaan itu akan menjadikan sebuah organisasi itu berjalan dengan baik dan akan mencapai tujuan yang telah ditentukan di perusahaan tersebut dengan maksimal. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pertanyaan nomor 2 tadi, yaitu tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.